Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alayhi. Salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alayhi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alayhi. Salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz semua, serta Yai Munib, semoga semuanya selalu diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, amin. Semoga semuanya diberikan kesuksesan fid din wad dunya wal akhirah, amin. Di kesempatan yang indah ini, bulan Ramadan yang indah ini, malam yang semakin larut, jam berapa? 9:30. Nah, selesainya jam 1 nanti ya. Mari di kesempatan yang indah ini kita tingkatkan iman dan takwa kita. Semoga kita semua besok menjadi penghuni surga. Amin. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Amin. Kemudian anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz dan para kiai, di kesempatan yang indah ini Yai mengajak diri Yai dan juga kalian semua untuk kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasul, sehingga kita akan banyak mendapatkan rahmat dari Allah, amin, dan mendapatkan cinta dan syafaat dari baginda Rasul, amin. Di Tholabul Ilmi kali ini temanya adalah bahayanya virus dunia. Episode berapa Ustaz? Kedua, kenapa ketiga? Dua ya, kedua, episode kedua. Disebutkan di dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق الله العظيم. Dan kata Allah, firman Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak mau menafkahkan di jalan Allah, maka berilah mereka kabar dengan adanya siksa yang sangat pedih. Pada hari emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka disetrika dengan emas dan perak yang membara, yang mereka kumpulkan itu. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta yang telah kamu simpan. Maka rasakanlah apa yang telah kamu simpan itu. Na'udzubillahi min dzalik. At-Taubah ayat 34 sampai 35. Jadi anak-anakku semua, Yai itu kan emas dan perak, Yai. Gimana kalau nyimpan rumah? Podo sama. Ya itu kan emas dan perak. Gimana kalau nyimpan rupiah? Yai? Sama. Yai itu kan emas dan perak, Yai. Dimana kalau kita nyimpan sapi yang banyak? Sama. Yang dimaksud emas dan perak itu adalah harta benda. Maka kadang-kadang orang sekarang kan pinter-pinter nih, Abah udah dipelintir-pelintir.
Berarti kita nyimpan sapi nggak apa-apa nih. Itu kan emas dan perak. Bener nggih? Ini Cilaka 12 itu ya. Masya Allah. Ini nggak apa-apa nih, itu kan nggak boleh emas dan perak. Kita nyimpan sapi berapa 1000 ekor gitu. Ada dukhon belum modar semua sapinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi anak-anakku semua, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, emas dan perak itu yang dimaksud adalah semua harta benda. Semua harta benda. Jadi sama, mau nyimpan rumah, mau nyimpan emas, perak, mau nyimpan apa itu namanya kucing, nggak apa-apa, sama semua. Ya kok kucingnya, kucing Anggora. Kucing Anggora jumlahnya 1 juta, berapa harganya sudah? Iya toh? Gitu? Subhanallah. Jadi besok yang menyimpan emas dan peraknya atau nyimpan sapinya, nyimpan rumah nggak dizakati, nggak disodakoi, itu akan diwujudkan setrika yang akan menyetrika lambung, dahi, punggung disetrika. Subhanallah. Ya istrikanya kan kecil, istrikanya sebesar rumah itu. Gede. Dan ketahui, setrika itu belum disetrikakan, masih berjarak 1 kilometer. Itu sudah gosong semua. Setrika neraka itu masih jarak 1 kilo dengan kita, itu sudah gosong. Belum ditempelin, setrikanya masih jauh, itu sudah gosong. Apalagi disetrikakan, subhanallah, hancur berkeping-keping. Dirupakan lagi, setrika lagi, rupakan lagi. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kemudian di dalam hadis tadi, di dalam surat At-Taubah, disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan wa lam yuaddi zakatahu mathala maluhu yawmal qiyamah syuja'an aqra'a wa hiya al-hayyatu allati la sya'ra bi ra'siha ay kishra jildi ra'siha min kasrati summiha wala nuqtatani sudawani fawqa 'ainaiha wa yatuqu dzalika syuja' tawqan fi 'unuqihi fayu'adzibuhu 'adaban syadida wa yaqulu ana maluka alladhi kanaztahu fid dunya wa lam tuaddi zakatahu. Shadaqa Rasulullah. Di dalam hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bapaknya kucing. Abu Hurairah itu terkenalnya bapaknya kucing. Jadi dalam satu riwayat, beliau itu kalau thalabul ilmi sama baginda Rasul, selalu itu kan bajunya itu lengannya itu kasih lengan yang gede. Itu anak-anaknya kucing biasanya ditaruh situ. Taruh lengannya itu, masukkan, itu dibawa ngaji itu, tidur di situ. Makanya dijuluki Abu Hurairah bapaknya kucing. Itu Abu Hurairah. Jadi kemana-mana bawa kucing. Ya bukan selalu, tapi sering bawa kucing itu Abu Hurairah. Sampai dimasukkan di lengan bajunya. Enggak muat ya, lengannya gede. Lengannya gede, masukin. Muat berapa Yai? Yai belum tanya. Pokoknya masukin. Jangan tanya kucingnya piro. Pokoknya masukin lah. Ayo tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kata baginda Rasul, barang siapa yang dianugerahi oleh Allah harta,
dan tidak mau menunaikan zakatnya, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, maka besok di hari kiamat harta itu akan dijelmakan menjadi seekor ular, yaitu ular yang tidak ada rambut di kepalanya. Ularnya gundul. Karena kenapa kok gundul? Karena saking banyaknya bisa. Ular itu mempunyai 2 titik hitam di atas kedua matanya. Ular itu membelit leher orang-orang yang tidak bayar zakat dan sedekah dan membuatnya tersiksa berat. Ular itu berkata, aku adalah harta yang engkau simpan pada waktu di dunia dan tidak engkau penuhi zakatnya. Subhanallah. Tadi surat At-Taubah berupa setrika. Di dalam hadis baginda Rasul berupa ular. Tinggal milih setrika atau milih ular. Kira-kira Yai Munib pilih mana Yai Munib? Pilih setrika atau ular? Enggak milih. Saduda, ular atau setrika? Enggak milih. Semoga kita semua enggak akan milih. Amin. Amin. Setrika atau ular? Subhanallah. Sing ular niki bisanya luar biasa besar. Nggih, kobra saja cis mati orang. Lah kalau ularnya dari neraka ini gimana ya? Waduh, nyembur jarak sekilo sudah mau modar merotoli semua. Dan ini bukan disembur, tapi dibelit oleh ular yang berbisa ini sampai hancur berkeping-keping. Kun fayakun jadi manusia lagi, dibelit lagi, hancur lagi. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Disebutkan lagi di dalam firman Allah di surat Ali apa? Ali Imran. Jangan Yai pernah itu pas ceramah itu Ali Fauzi. Wih, Ali Fauzi. Yai siapa itu? Ternyata bapak-bapak tua. Ya bukan Ali Imran, Bapak. Ya itu yang Yai maksud Yai. Ya, Ali Imran tapi dia keliru Ali Fauzi. Wah, malaikat nesu, Pak. Ini surat Al-Qur'an enggak dirubah-rubah. Ali Imran ayat 170 tambah 10. 180. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Shadaqallahul Adzim. Di dalam firman Allah ini disebutkan, dan janganlah sekali-kali mengira orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan oleh Allah bahwa kekikirannya itu lebih baik bagi mereka. Jangan dikira seperti itu, tetapi kekikirannya itu jauh lebih buruk bagi mereka, dan mereka akan dikalungi dengan harta yang telah mereka kikirkan ini di hari kiamat. Subhanallah. Dikalungkan. Jadi hartanya dikalungkan. Berupa apa? Ular tadi. Berupa apa? Setrika. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain lagi oleh Abu Hurairah, bapaknya kucing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan wa lam yu'addi zakatahu idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu minan nari fa uhmi 'alaiha fi nari jahannam fatuhraqu biha ayyu bitilkal amwal jabhatuhu
wa jambahu wa dhahruhu wa kullama buradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah kama qala Allah Ta'ala wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun hatta yuqda bainal 'ibadi fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nari. Shadaqa Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Di dalam hadis baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini disebutkan barang siapa yang dianugerahi harta oleh Allah dan dia tidak menunaikan kewajiban zakatnya, maka dibuatlah gelaran lempengan dari api apa? Nah, jangan dari api LPG ya, dari api neraka. Lempengan itu dibakar di nerakanya Allah, di neraka jahanam. Lempengan dibakar, berikut hartanya, lalu dahi dan kedua lambungnya dan punggungnya di setiap lempengan itu. Jadi setelah dibakar, tempel hancur, didinginkan lagi, dingin bikin hancur. Dingin itu hancur loh, panas hancur, dingin hancur. Mungkin panjenengan belum percaya, yai dingin kan seger ya, seger, dingin seger loh, gitu Ustaz, dingin seger. Nah dinginnya ini min 100 derajat, ini modar ya, langsung membeku tulang-tulang remek, kaku terus remek, min 100. Biasanya Eropa kan min 5, min 2, kadang 1 derajat itu. Padahal AC itu dingin 16. Yai untuk mobil 16 16 derajat. Nah ya boleh min 100, waduh hancur. Maka jangan dingin itu enggak seger, dingin itu menghancurkan. Kalau dinginnya banget, panas menghancurkan. Kemudian dikembalikan lagi menjadi panas untuk membakarnya dalam sehari. Jadi dalam sehari itu dihancurkan dengan panas, dihancurkan dengan dingin, subhanallah. Yang ukurannya sama dengan 1000 tahun dunia, masya Allah. Dalam satu hari akhirat, itu sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau orang itu disiksa di akhirat sehari, itu hitungan dunia itu 1000 tahun. Jadi kalau disiksa 10 hari di akhirat, itu sudah 10.000 tahun. Na'udzubillah. Gimana ya kalau dari kecil berbuat jelek terus sampai umur misalkan 65 misalkan atau 70 jelek terus. Berapa apa udah? Berarti 75 dikurangi 15 misalkan ya. Berapa itu jadi? 75 kurangi 15 berapa? Oh 75. 70 dikurangi 15 55 kali 1000 berapa? 55.000 tahun. Subhanallah. Misalnya umur 70 dipotong untuk balike misalnya balike Mas Halim iku wis balik wis tuwek tapi gak ngono-ngono misale itu koncone Mas Halim, enggak tahu namanya siapa. Nek balik umur 15. Anak sekarang itu anak yang umur 9 tahun wis balik kok 10 tahun wis balik. Tapi sampean dulu baliknya umur piro Mas? 20 lah. Iku gak balik iku Mas. Nggih. Delok nama malaikat balik umur 20.
Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dunia. Menurut apa yang kamu hitung. Sehingga diputuskan segala urusan manusia masing-masing melihat jalannya. Ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Subhanallah. Jadi hati-hati anak-anakku semua, bagi orang tua kita juga yang punya harta, musim-musim Ramadan ini mengeluarkan zakat mal, dan juga sedekahnya dan juga zakat fitrah. Wong kan kenali zakat fitrah tok kan, padahal ada zakat mal, kemudian ada sedekah. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah dan juga para ustaz semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Dan bahwasanya anak-anakku semua, zakat atau sedekah itu dapat mengamankan harta. Jadi siapapun yang hartanya pengen aman, malah tambah banyak, harus disedekahin dan dizakati. Bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mana'a nafsahu an khamsin mana Allahu anhu khamsan. Al-awwalu man mana'a az-zakata min malihi mana Allahu hifdha malihi min al-afat. Wathani man mana'a al-'ashra mimma yakhruju min al-'ardi mana Allahu ta'ala al-barakah min kulli kasbihi. Wathalisa man mana'a ad-du'a li nafsihi mana Allahu ta'ala anhu al-ijabah. Wal khamisah man mana'a al-hudura ma'al jama'ah mana Allahu anhu kamal al-imani fala imanuhu kamilan. Anak-anakku semua, salah satunya adalah barang siapa yang enggan bersedekah maka Allah akan menghalangi keselamatannya, insyaallah. Jadi kalau rajin bersedekah maka akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Orang yang juga enggan menyampaikan 1/10 dari hasil yang keluar dari tanahnya, maka Allah akan enggan memberikan barokah dari segala macam usahanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Dan anak-anakku semua, kalau sedekah itu sunnah. Kalau zakat itu wajib, zakatnya 2,5%. Kalau sunnahnya berarti sedekah ya 10% bisa, 20% bisa, bebas, terserah. Namanya sedekah itu bebas berapapun monggo. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Seperti juga di dalam hadis baginda Rasul yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah wastaqbilu anwa'al balaya biddu'a wattadarru. Peliharalah hartamu dengan mengeluarkan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah. Melihara harta dengan zakat dan obati sakitmu dengan sedekah. Obati sakitmu dengan sedekah. Wadawu mardakum bisadaqah. Dan hadapilah segala macam bencana dengan doa dan merendahkan diri kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir sebelum kita tutup, berapa menit Ustaz? 25 menit.
Insyaallah kita lanjutkan sebentar lagi. Tentunya bahas virus dunia itu panjang sekali. Mungkin kita lanjutkan di episode-episode yang akan datang. Ancaman bagi pemilik kekayaan yang mengabaikan hak dan kewajibannya. Semoga kita semua dan saudara kita umat Islam di seluruh dunia diberikan hati dan petunjuk, amin, yang bisa mengeluarkan zakatnya dan bisa mengeluarkan sedekahnya, sehingga mereka semua diberikan aman, keselamatan dan tambah banyak hartanya, amin, insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati kharaja syai'un min jahannam ismuhu khuraisyun min waladil aqrabi tuluhu ma baina samai wal ardi wa arduhu min al maghribi ila al masyriq fa yanqulu Jibril alaihi salam ila aina tadhhabu ya Quraish fa yanqulu ila al arasat fa yanqulu liman tatlub fa yanqulu udlub khamsata nafar al-awwalu tarikus shalah wa tsani mani'uz zakah al-thalithu 'aqul walidain wal rabi'u syaribul khamri. Lanjut, wal khamisu al-mutakallimu fil masjid kama qala Allah ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Anak-anakku semua, salah satunya orang-orang yang apabila di hari kiamat tiba, ketahuilah besok di hari kiamat tiba, maka keluarlah sesuatu dari neraka jahanam jenis kalajengking yang bernama Huraish, tingginya antara langit dan bumi. Masya Allah, besarnya ini kayak gimana ini? Besarnya Huraish kalajengking itu besarnya tingginya itu antara langit dan bumi. Masya Allah, tingginya kalajengking ini gede, Masya Allah. Dan lebarnya sejauh kutub timur sampai barat. Lebarnya, tinggi, lebar, Masya Allah. Lalu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berkata, kemanakah engkau akan pergi, hai Huraish? Jangan sampai ini saudara kita, anak-anaknya dinamain Huraish. Huraish, wah keren kayaknya Huraish. Ini kalajengking dari neraka jahanam ini, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kamu mau kemana wahai Huraish? Ditanyain oleh malaikat Jibril. Lalu Huraish ngomong, dia jawab, ke arena kiamat. Saya ke arena kiamat, ke padang mahsyar. Lalu Jibril bertanya, siapa yang engkau cari? Dia menjawab, aku mencari 5 golongan. Salah satunya adalah orang yang enggan membayar zakat. Orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang enggan membayar zakat. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Jadi anak-anakku semua, orang yang enggan membayar zakat itu adalah dicari oleh siapa? Huraish. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Tentunya masih banyak lagi. Kita akan lanjut di episode-episode yang akan datang. Semoga saudara kita kaum muslimin muslimat seluruh dunia dijadikan hamba-hamba Allah yang ahli zakat, amin, ahli sedekah, amin, sehingga mereka semua diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Dan di dalam ngaji kita ini barangkali yai banyak salah, yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.